Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kars Novandra dengan NIM 230 605 110 117. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari kelas Sistem Terdistribusi dan Keamanan, yaitu mengenai instalasi DNS server. Oke. Video menampilkan wajah. Oke, sudah. Nama dan NIM. Oke. Nah, untuk poin nomor 1, setup web server di sistem operasi Linux gunakan virtual machine. Nah, di sini saya pakai VirtualBox. Nah, jadi setupnya seperti ini. Jadi dibutuhkan dua OS Debian, yang mana satu sebagai master, NS satunya sebagai master dan NS 2-nya sebagai slave. Sebenarnya agak lucu ya mendengar kata master dan slave, soalnya kalau di bahasa Indonesia itu slave itu artinya budak. Nah, terus untuk setup web server, apa aja yang kira-kira yang dibutuhkan? Nah, di apa namanya itu? Di NS2 kan NS2 berperan sebagai web server ya. Jadi di sana kita instalasi yang namanya itu eh, XAMPP Linux atau LMPP Linux XAMPP. Nah, di sana nanti tuh tadi saya downloadnya dari Windows ya, dari Windows eh, XAMPP Linux. Nah, tapi dari Linux ini saya kirim ke Debian melalui IP dengan FileZilla. Nah, setelah itu kita setup di sana di NS2, terus kasih perintah sudo opt lamstart gitu. Saya Apache, XAMPP semuanya jalan di server kita. Terus tambahkan website yang bisa diakses. Nah, di sini tadi itu untuk website yang bisa diakses di server ini, itu tuh kita tuh perlu yang namanya apa namanya itu, setting di bagian ini ada mkdir. Nah, di bagian mkdir kita tuh mungkin yang namanya itu mkdir, mungkin kepanjangan itu make directory ya. Jadi mkdir make directory baru, yaitu dari tdocs, terus ada blok, terus nah di dalam blok ini ada yang namanya file index.php. Nah, index.php itu aku gini tadi. Nah, lebih saya isi seperti ini. Ini adalah blok sesuai dengan perintah yang ada di modul. Nah, terus setelah itu di bagian virtual host tadi ada masalah untuk menjalankan web servernya, karena tadi itu setelah saya searching ternyata masalah itu ada di sini. Kok gak ada ya, tadi itu di require lokal, dan setelah saya searching dan menemukan solusinya itu diubah jadi require all granted. Nah, setelah itu kita restart LMPP-nya. Nah, setelah itu di bagian ketiga, lakukan instalasi DNS server di lingkungan Linux. Nah, untuk kita melakukannya namanya DNS server, DNS domain name server, dari yang ping, dari yang IP jadi huruf-huruf yang bisa dimengerti manusia, kita perlu sebuah tools yaitu Bind9. Nah, Bind9 ini kalau nggak salah, setahu saya itu adalah Berkeley Internet Name Domain. Nah, gitu. Jadi kita butuh tools ini untuk mengubah dari IP yang awalnya angka, seperti ini, dari angka-angka seperti ini jadi sebuah kalimat atau sebuah huruf-huruf yang bisa dimengerti oleh manusia pada umumnya atau orang awam. Nah, setelah itu jadi kita tuh download Bind9. Nah, gini, tiap get update terus update Bind9 terus. Nah, setelah kita download Bind9, kita tuh perlu setup di bagian config lokalnya ya. Jadi di bagian config lokal tuh kita kan buka ini bind, di dalam bind itu ada name config lokal. Nah, di bagian lokal itu ada dua, ada yang zone forward sama zone reverse. Nah, setelah kita setup seperti ini, seperti yang dijelaskan di modul, terus kita bedah satu-satu. Local forwardnya seperti ini dan yang reverse-nya seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara forward sama reverse? Nah, forward itu mengubah
yang dari awalnya huruf seperti ini menjadi sebuah angka seperti ini, jadi IP. Sedangkan reverse sesuai dengan namanya adalah kebalikannya, berarti dari yang awalnya angka jadi huruf seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita bagian ini, jangan lupa di restart ya, di restart supaya nanti itu restart by 9 biar nanti setelah dihidupkan kembali itu sesuai dengan yang kita setting tadi dari awal. Nah, kemudian lanjut ke poin nomor 4, konfigurasi DNS server di komputer Anda. Oh my god. Konfigurasi. Nah, bagian konfigurasi tadi kita perlu ini ya, di bagian network, di bagian Ethernet. Di sini VirtualBox host only Ethernet. Kita perlu di bagian ini, bagian IP 4 itu isi bagian private sama Ethernetnya itu DNS server kita tadi. Ini NS1 dan ini NS2. Terus ini IP OS Windows saya, OS bawaan. Oke, lanjut. Setelah kita atur, terus di bagian ini konfigurasi DNS. Nah, kita juga perlu ngecek apakah tadi ya. Nah, ini konfigurasi name server. Apakah name servernya udah sesuai atau belum? Jadi name server pertama kan ujungnya 7 nih. Terus yang name server 2 ujungnya 8. Kita cek dulu apakah sesuai atau enggak. Nah, terus di bagian nomor 5, akses website di server dengan menggunakan nama domain. Nah, di sini kan udah offline ya. Oke, kita coba. Nah, tadi udah saya online kan ya, udah saya running tadi NS2, terus ini NS1-nya. Ini udah running, terus kita coba menjalankan misalnya panra.local. Oke, berhasil. Nah, selain kita menggunakan panra.local, bisa juga kita pakai itu www.panra.local bisa juga. Terus kita bisa akses karena tadi di bagian NS2 sudah diaktifkan LAMPP, jadi otomatis juga bagian PHP admin atau SMPP kan Apache itu sudah diaktifkan. Nah, kurang lebih yang gini bisa diakses untuk PHP adminnya. Nah, terus tadi karena kita bikin directory baru khusus untuk website kita yang make directory blog terus index PHP. Nah, ini kurang lebih tampilan untuk index PHP-nya tadi kita buat sesuai dengan perintah yang di modul. Jadi cuma nampilin ini adalah blok yang kurang lebih ini dengan perintah center dan hurufnya strong atau bold seperti ini kalau di HTML. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus kita coba apakah jika NS1-nya dimatikan apakah tetap akan jalan. Sbin init 0 untuk sedang. Oh, tidak bisa. Coba kita sudo. Nah, udah power off kan. Nah, kita cek yang namanya NS lookup. Nah, oke, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.